Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Rosadi dari SD Negeri Mergosono II, Kota Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Pada modul 1.1, kita mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara: pendidik sebagai petani, sesuai kodrat alam dan zaman, budi pekerti, berpihak pada murid, menghamba pada anak, sistem among, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso tut wuri handayani, bukan tabula rasa, merdeka lahir batin, dan trikon Ki Hajar Dewantara, kontinu, konvergen, dan konsentrik. Modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, kreatif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak: menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pemimpin pembelajar, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru yang lain. Modul 1.3, visi guru penggerak. Visi adalah harapan, mimpi, cita-cita yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya harus ada kolaborasi dengan seluruh anggota warga sekolah. Salah satu langkah untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan menggunakan inquiry apresiasi melalui tahapan bakca. Koneksi antar materi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.4 Budaya Positif. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 1.4 budaya positif. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak dengan modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif dapat terwujud dengan jalan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah. Dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan, maka kita dapat mewujudkan perubahan yang diinginkan. Salah satu visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka dibuatlah prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi pertanyaan: sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan? Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Berdasarkan pemahaman saya, seorang guru hendaknya berusaha mengembangkan kemampuan dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, yang harus dilakukan seorang guru agar budaya positif dapat berjalan dengan baik adalah menerapkan disiplin positif, memahami 5 posisi kontrol, mengerti kebutuhan dasar manusia, melaksanakan keyakinan kelas, serta menerapkan segitiga restitusi yang dijalankan secara kesinambungan. Disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia, yakni nilai-nilai kebajikan. Tujuan disiplin positif adalah untuk membentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, bertanggung jawab sebagai pembelajar sepanjang hayat. Melalui disiplin positif, murid dapat memahami bahwa disiplin berasal dari motivasi internal yang ada dalam diri kita, bukan dari paksaan maupun adanya reward, penghargaan, maupun hukuman.
Hal yang menarik dari konsep inti modul 1.4 ini adalah saat memahami akan pentingnya disiplin positif yang harus dilandasi dari motivasi internal dan bukan untuk menghindari hukuman maupun mencari penghargaan. Selain hal tersebut, ada juga tentang konsep segitiga restitusi yang menurut saya menarik karena melibatkan semua pihak yang terkait untuk menyelesaikan konflik dengan saling berkolaborasi dan membangun hubungan yang positif. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif harus ada kolaborasi dari seluruh warga sekolah agar tercipta perasaan nyaman dan aman dalam diri murid serta dapat melakukan tindakan atau perilaku positif sesuai dengan kebajikan nilai-nilai kebajikan. Selain itu, konsep disiplin positif mengajarkan bagaimana murid bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan memperbaiki kesalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan peran sebagai manajer, guru menerapkan segitiga restitusi memberikan manfaat bahwa setiap murid yang melakukan kesalahan mempunyai alasan yang baik menurut dirinya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya lakukan dalam menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah yakni melalui keteladanan pendidikan moral dan akhlak mulia serta keyakinan kelas dengan melakukan kegiatan pembiasaan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Dengan hal ini diharapkan akan tumbuh nilai-nilai kebajikan dalam diri warga sekolah. Dalam arti muncul karena motivasi intrinsik yang mendorong untuk bergerak melakukan perubahan positif sehingga tercermin profil belajar Pancasila secara bertahap, namun dapat mengakar. Selain itu, saya juga menerapkan kontrol diri dalam menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya sangat termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki kualitas diri agar dapat menjadi teladan bagi murid. Selain itu, dengan menerapkan posisi sebagai manajer, saya dapat lebih mengetahui kebutuhan dasar murid, sehingga murid menjadi lebih disiplin mandiri dan bertanggung jawab terhadap perilakunya sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik yaitu adanya motivasi intrinsik untuk melakukan perubahan, adanya sikap mampu mengontrol diri sesuai dengan keberpihakan pada murid. Hal yang perlu diperbaiki yaitu mampu memposisikan sebagai posisi manajer, bukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Selain itu mampu memberikan pemahaman pada murid tentang penerapan keyakinan kelas. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana penerapan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau, dan penghukum. Pada saat itu, saya merasa benar dengan tindakan yang saya lakukan kepada murid saya, walaupun kadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun hal yang perlu diperbaiki yaitu mampu memposisikan diri sebagai posisi manajer, dengan harapan mampu menumbuhkan kesadaran murid akan kesalahannya, sehingga tumbuh motivasi intrinsik dalam menerapkan disiplin positif. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jika mengingat kembali proses pembelajaran di sekolah yang pernah saya lakukan, memang sebelumnya saya juga pernah mempraktikkan konsep segitiga restitusi. Namun, saya melewatkan tahapan menanyakan keyakinan. Karena sebelumnya saya cenderung meminta murid untuk memperbaiki kesalahannya,
berdasarkan cara penyesuaian dari saya, bukan pendapat dari murid itu sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah atau kelas adalah dengan menjalin kolaborasi dan kerjasama yang baik dari seluruh warga sekolah dan orang tua, untuk dapat menemukan disiplin positif yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan, sehingga tercermin profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Selain itu, untuk menciptakan proses pembelajaran yang aman dan nyaman sehingga murid menjadi lebih merdeka lahir batin.